anak-anakku, jangan pernah ngeremehin seseorang yang ada dalam diri kamu. Jangan ngeremehin yang ada di sini juga. Kamu belum tentu nggak bisa. Kamu cuman nggak mau coba aja dan belum coba aja. Kalau saya pikir sebenarnya yang paling urgent dari masalah pendidikan kan banyak ya, kompleks sekali. Cuman yang paling urgent adalah lingkungan. Kalau menurut saya, karena kita tidak punya waktu lagi. Kayak sekarang aja apa yang terjadi di Bali, kita kejar-kejaran loh sama tukang sampah. Cuman saya pikir kan memang awal-awal sudah pasti ya kesulitan mengedukasi orang yang tidak terbiasa milah. Terus sekarang disuruh milah, memang itu PR. Justru disitulah letak tugas kita sebenarnya sebagai guru untuk mengajarkan mereka untuk memilah. Hari ini tamu Koko Social Fun kedatangan Kak Winda, guru matematika. Boleh dijelasin sedikit nggak Kak Winda ini siapa? Dan aku waktu cek Instagramnya terkenal banget beliau ini. Boleh dijelasin Kak Winda siapa? Halo teman-teman dari Koko Social Fun. Saya Ibu Si Agung Winda Rinjani, guru matematika dari SMP Negeri 2 Kuta Utara. Ya itu aja. Nah, Ibu guru ini guru matematika tapi peduli banget soal lingkungan ya Bu ya? Yes, benar. Manggil Kak Winda aja, kayak kita seumuran. Manggilnya Kak Winda aja ya? Iya, boleh. Apa hubungannya dengan profesi Kak Winda sebagai guru matematika dengan lingkungan sosial yang berhubungan dengan sampah? Karena kan Kak Winda tadi cerita kalau peduli banget sama sampah-sampah yang khususnya ada di Bali. Mungkin berhubungan dengan saya sebagai guru. Matematika itu membantu saya ngelihat ini aja sih, kok banyak ya menghitung. Jadi saya sendiri nih beli 1 kopi, itu sampahnya segini. Habis itu beli nasi bungkus sampahnya segini. Jadi saya bisa hitung, saya sendiri segini sampahnya kan. Bener. Kali 1.500 orang di sekolah saya, gimana mana nih sampahnya. Dan sebenarnya waktu itu awalnya dari sempet BUMDes. BUMDes itu sempet nggak datang 2 minggu, sehingga sampah di sekolah bener-bener 2 minggu. Jadi benar-benar satu ruangan ini, satu kafe ini isinya sampah, dan kita kesulitan untuk mengolah sampah itu. Kemudian saya cari tahu, telepon sana, akhirnya dapet semuanya. Terus kita coba sempat bersih dari sampah, Eko Bali, semuanya saya coba. Terus sekalian ngajarin murid juga tentang memilah sampah sih waktu itu. Benar. Cuman sekarang tidak lagi berlangsung sekarang tidak dilakukan lagi karena terkait kebijakan sekolah. Jadi sekolah kembali lagi ke BUMDes. Oh gitu. Padahal sudah berjalan, sempat berjalan memilah sampah sendiri di sekolah. Iya, benar, sudah berjalan. Cuman emang kesulitan. Cuman saya pikir kan memang awal-awal sudah pasti ya kesulitan mengedukasi orang yang tidak terbiasa milah. Sekarang disuruh milah, memang itu PR. Justru disitulah letak tugas kita sebenarnya sebagai guru untuk mengajarkan mereka untuk memilah. Bayangin kalau murid saya nih 1.500 orang ini teredukasi dengan baik, dia di rumahnya mulai memilah sampah. Apa yang terjadi di lingkungan saya, di Dalung tempat saya ngajar, pasti efeknya akan luar biasa besar, berdampak banget ya. Iya, 1.500 loh. Ya, cuman waktu itu kendalanya adalah orang sekolah udah mulai lelah. Jadi guru-guru, mungkin tenaga pendidikan yang lain udah ngerasa, kayak nggak bisa deh gitu. Jadi saya berjuang sendiri itu susah. Saya perlu orang dewasa sih harusnya yang sadar apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, harusnya terus berusaha. Benar, setuju. Nggak mungkin kan, itu budaya udah lama, kita budaya udah lama, asal buang aja. Terus sekarang diajarin untuk memilah, saya pikir memang perlu banyak waktu. Semoga Koko Learning Center cepat
jadi ya, Iya, benar. sehingga kita bisa berkolaborasi di sana nanti untuk mengedukasi murid-murid Bu Winda. Ya, benar. Gitu. Saya menantikan sekali Koko Learning Center ini yang Iya. Cepaka ya. Iya. Saya pengen liatin ke murid, ke Iya. guru, ke masyarakat. Ini loh keren loh untuk bisnis tentang lingkungan itu keren, Iya. dampaknya bagus. Iya. Dan ini contohnya loh, saya pengen lihat ke murid-murid saya. Iya, benar. Karena memang berawal dari sekolah, guru-guru ini tuh pendidik pertama-tama setelah rumah. Jadi memang efeknya ke anak-anak yang mereka kan belum bekerja kan, mereka juga belum terjun langsung ke lingkungan sosial, masih sekolah gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka udah dibekali pendidikan yang pakem gitu tentang pemilahan sampah, jadi dia kayak bisa ikut menyebarluaskan edukasi itu. Iya, benar-benar. Kalau saya pikir sebenarnya yang paling urgent dari masalah pendidikan kan banyak ya, kompleks sekali. Iya. Cuman yang paling urgent adalah lingkungan. Kalau menurut saya, karena kita tidak punya waktu lagi. Kayak sekarang aja apa yang terjadi di Bali, kita kejar-kejaran loh sama tukang sampah. Gimana tuh maksudnya kejar-kejaran, Kak Winda? Iya kan, coba seminggu aja tempat bus sampah nggak datang. Di jalan-jalan lihat nggak Kak? Iya. Di depan gang-gang yang biasanya harum karena canang dan dupa, sekarang bau sampah. Iya. Dan itu udah sedikit-sedikit udah mengurangi wisatawan kan? Benar kan? Iya. Udah ada yang berdampak. Malu kan kita juga yang tinggal di sini. Kok bisa Iya. Bali kayak gitu kan? Saya pikir itu sih yang harus beneran kita urgensi banget. Urgensi banget itu untuk Bali ya. Kita kan nggak mau corona lagi kan? Iya. Siapa di sini yang tidak merasakan dampak corona? Saya di dunia pendidikan aja merasakan. Karena online ya Bu ya? Ya? Online ya waktu corona terjadi? Iya, online, dan maksud saya dari finansialnya itu saya berdampak juga. Karena kan orang tua murid makannya dari pariwisata. Iya, betul. Itu dulu ada cerita lucu, ada guru saya yang gimana tuh Kak? ngejar murid yang nggak mau sekolah online karena disuruh jagain babi, jagain kandang babi sama orang tuanya di kampung. Jadi ini beneran loh, beneran. Jadi waktu itu bener-bener semua orang cari uang. Sendiri yang nggak ngebolehin dia sekolah, jagain kandang babi aja gitu. Iya, kan semua orang perlu uang, balik lagi ke kampung. Terus sedangkan sekolah online perlu kuota segala macam. Nggak usah kamu sekolah. Ya gitu, jadi nggak bisa beli kuota internet. Iya. Bali kan berdampak banget corona. Iya. Ya. Gaji guru juga dipotong. Saya juga tidak digaji. Sama ya. Iya. Ya ampun, sedih banget. Terus kegiatannya Kak Winda sehari-hari selain mengajar apa Kak di sekolah? Saya ngajar aja sih. Lebih ke semuanya di sekolah saya ngajar. Cuman saya lagi coba ngembangin sosmed, lagi coba ngonten. Apa nih harapan Kak Winda di dalam konten-kontennya Kak Winda yang sekarang buat? Saya pengen nge-branding diri karena murid sekarang kan lebih banyak waktunya di sosmed ya. Saya pengen terlihat keren. Iya bener loh. Ibu guru keren banget. Iya, saya pengen terlihat lebih profesional sebagai guru gitu kali ya bahasanya ya. Karena anak-anak sekarang tuh ngerasa mereka lebih tahu informasi ya, karena informasi sangat cepat. Dia bisa mengakses informasi. Kadang-kadang dari kita ngobrol kan ketahuan ya cara berpikirnya mereka. Mereka berpikir mereka tuh lebih tahu daripada orang tuanya loh. Oh wow. Dan kadang-kadang guru pun diremehin. Jadi saya pengen branding diri saya juga pintar. Saya juga tahu dunia mereka dan kita kan cenderung mengikuti orang yang lebih profesional ya. Gimana ya? Saya pengen mereka percaya sama saya sehingga apa yang saya sampaikan di kelas bisa ditangkap oleh mereka. Iya. Oke Kak Winda, sebagai guru, perubahan sosial apa yang paling terasa dari murid sekarang dibanding yang dulu Kak? Oke. Perubahannya mau positif dulu atau negatif nanti? Kayaknya kita negatif dulu, baru nanti positif biar happy terakhirnya. Iya.
anak-anak sekarang itu fokusnya kurang. Oh, fokusnya Udah tahu kurang. ya semua. Iya, pengaruh Iya. short Sosial media. ya sosial media dan short movie ya. Jadi mereka nggak tahan loh dengerin orang lama-lama, nggak Iya. kayak generasi kita dulu. Mm-mm. Fokusnya kurang karena ya short movie dan kurangnya baca buku. Dulu kan Iya. kita nggak ada HP, kita bisa ngapain? Kita bisa baca, kita bisa Iya. bengong. Bengong itu juga penting loh. Serius Kak? Iya, itu mindful. Jadi kita fokus. Berarti Ilham nih bagus. Tim Suka saya bengong nih. ya? Suka bengong terus Kak. Bengong. Gimana Kak bengong yang bagus itu seperti apa? Bengong dia, mikir kan dia ya kalau bengong? Iya, sebenarnya bengong itu fokus kan. Ketika kita bengong, kita benar-benar berada di masa sekarang. Bahkan pas nggak mikir pun, kita benar-benar ada suara apa nih? Oh, suara musik nih, itu suara blender. Itu kan mindful. Kasih kesempatan diri kita untuk sadar akan lingkungan, benar-benar ada di masa sekarang kalau gitu sih kata. Iya, oke. Ya, nggak mikirin masa lalu, tidak mikirin masa depan. Iya. Tidak mikirin yang di HP, benar-benar bengong aja itu bermanfaat loh. Itu mindfulness gitu ya. Oke. Fokus, belajar fokus. Sekarang kan anak sekarang tidak sempat bengong. Ya, mereka sama HP. Sibuk terus. Sibuk. Iya. Baca berita pun dia bisa cepet. Iya. Banyak berita dia bisa baca. Aduh, susah ya tantangan sebagai guru di zaman sekarang ya. Iya, Apalagi bisa bikin. versus sosial media. Itu negatifnya ya. Oke. Dia susah fokus. Dan yang tadi saya bilang, sempat bilang ya, karena banyaknya informasi, cepatnya informasi, jadi dia merasa lebih duluan tahu daripada gurunya. Lebih banyak tahu tentang suatu hal daripada orang tuanya. Iya. Iya. Anak-anak zaman sekarang dia mereka berarti kayak sok tahu gitu ya. Terus nggak bisa dibilangin gitu. Iya. Jadi efeknya ke sana. Dia ngerasa lebih daripada orang tuanya. Jadi nggak mau dengerin orang tuanya. Itu yang negatif ya. Positifnya karena dia bisa mengakses apa yang dia mau. Jadi dia lebih spesialis gitu. Misalnya suka ogoh-ogoh, dia bakal cari tahu semua tentang ogoh-ogoh. Ya tentu saja dia bakal lebih tahu ogoh-ogoh daripada orang tuanya. Itu nggak cuma ogoh-ogoh ya, misalnya tentang apa yang positif, tentang cara menggunakan kamera. Dia bakal searching terus itu, cari secara detail. Dan memang lebih cepat daripada orang tuanya. Mungkin pengetahuannya hampir-hampir fotografer profesional gitu. Iya, mungkin. wow. Iya kan? Iya. Lebih spesialis. Iya benar. Kalau kita kan dulu general ya, semua tahu tapi sedikit-sedikit. Kita taunya dari TV udah dirancang ya, beritanya ini tentang ini ya. Semua tahu, tapi ya nggak spesifik. Iya, pengetahuan sekarang lebih kompleks dalam, ya. Iya, lebih dalam, tapi akibatnya ya itu tadi jadi lebih nyepelein yang lain jadinya. Itu yang negatif dan positif. Ada lagi positifnya. Ya, kita ngomongin positifnya aja lebih banyak ya, biar saya nggak sedih. putus asa aja. Anak-anak sekarang itu lebih kritis. Ya, jadi guru harus tahu alasannya. Apa kegunaan saya belajar matematika? Untuk apa, Bu? Ada yang tanya seperti itu. Dan lebih berani ngomong. Kenapa hanya saya, Bu, yang dipilih? Harus hati-hati loh, harus ngomong sama anak-anak itu. Ya. Kalau misalnya ada tugas, terus habis itu Bu Winda milih, ayo kamu Joni, maju. Kenapa saya yang dipilih, Bu? Dan dulu mungkin saya ngerasa itu, tapi kan dalam hati, kok aku ya? Gitu ya. Sekarang, kenapa saya, Bu? Ya, saya harus pintar-pintar. Karena Ibu lihat kamu orangnya bertanggung jawab. Harus ngomongnya pun harus positif kita. Nggak, pokoknya kamu nggak bisa kayak gitu. Dia ilfil sama kita. Kita harus selalu kasih alasan ya di setiap semua pertanyaan mereka ya. Bener-bener. Matematika pun, Bu, ini untuk apa, Bu, saya belajar tuh ini. Kan? Susah banget loh guys jadi ibu guru itu. Harusnya guru-guru di Indonesia itu lebih diperhatikan karena kita aja ngurus anak satu di rumah susah, apalagi ibu guru bapak guru di sekolah yang ngurus satu kelas 40 anak pasti
cara mengajar satu ke anak lainnya juga berbeda ya, Kak Winda ya. Iya, Cara berperilaku kita ke anak-anak itu juga beda-beda pendekatannya gitu. Iya, benar-benar pendekatannya anak-anak yang kalau saya ngajar matematika ya, kemampuan matematika orang kan beda-beda. Cuma awalnya saya menargetkan diri yang penting di kelas nggak ada yang ngantuk deh. Ternyata jadi fun. Iya, terus saya sekarang tantangannya udah yang gimana bikin mereka percaya diri dengan matematika. Karena banyak loh yang bisa, tapi nggak mau coba. Jadi saya kan kecerdasan matematika itu juga menurut saya sepengalaman saya itu juga beda-beda Kak. Jadi ada yang cepet nih, perkalian cepet, tapi rentan salah, kurang teliti. Ada yang hati-hati banget. Ada yang lama, ketika perkalian dia lama, tapi sedikit salahnya, selalu bener gitu ya. Kan saya berusaha menumbuhkan percaya dirinya mereka, minat mereka kepada matematika. Dan jadi itu berpengaruh ke bidang lain. Iya. Ini yang paling susah aja saya bisa, apalagi yang lain-lain. Betul. Kalau di kelasnya Kak Winda ada anak yang spesial nggak? Spesial, ya, berkebutuhan khusus, ya ada. Dicampur gitu Kak ya di kelas ya? Iya dicampur. Jadi saya ngajar 5 kelas sekarang. 3 kelas ada 1 anak spesial di dalam kelasnya. Nah itu kenapa Kak anak ini bisa jadi spesial? Ya, ada 1 orang yang memang terlahir spesial, dari lahir sudah spesial. Ada 2 orang yang dia terlahir normal, cuman akibat kecenderungan HP dari kecil, ketika dia harusnya belajar berbicara, belajar mendengarkan, dia fokus ke HP, jadinya itu berpengaruh kepada perkembangan otaknya, dia jadinya nggak bisa berbicara 2 arah. Ya, ada juga yang pelan-pelan. Jadi kita harus ternyata dampak HP, ketergantungan sosial media, ketergantungan short video itu juga berdampak sama ke pertumbuhan anak ya? Perkembangan, iya. Saya pikir kalau generasi kita mungkin sudah memahami itu, jadi yang punya anak sekarang mungkin udah dibatasin ya. Cuman yang sebelumnya itu loh, generasi sebelumnya yang kaget akan HP ini loh. Informasi-informasi yang begitu cepat, terus anaknya biar diem. Iya, biar dia udahlah HP aja gitu kan. Mungkin waktu itu dia belum tahu dampaknya, belum ada yang seperti anaknya gitu ya, belum tahu dampaknya ketika HP, mereka justru bangga. Ada nggak orang sekitar itu? Anakku lo udah bisa WA. Anakmu tidak seharusnya bisa WA gitu. Anakku lo sudah bisa nyari game sendiri loh. Enggak, anakmu tuh harusnya belajar nuangin air ya kan, ikat tali sepatu, yang gitu, fokus motorik kasar, motorik halus. Bukannya anakku pinter kali loh, sudah bisa video call aku. Saya ya gimana dong, masa kita mau ceramain ibunya nanti tersinggung, gimana ya? Seharusnya orang tua sekarang lebih banyak. Kita ngajarin nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa dong, ini bebas. Iya, bebas ya. Nonton juga tentang parenting gitu, biar nggak nyerahin semua ke guru. Orang tua juga harus membantu perkembangan pendidikan anak-anak dari rumah. Iya, betul. Terus menurut Kak Winda ada nih yang viral sekarang di sosial media bahwa guru dilaporin sama orang tua murid karena mukul anaknya, cubit atau nampar gitu kan ya. Tapi kalau dulu zaman saya sekolah, saya terlambat sedikit aja dipukul sama penggaris panjang sama ibu guru, terus nggak ngerjain PR gitu. Lupa nggak ngerjain PR, dipukul sama penggaris panjang. Itu biasanya sama orang tua saya dulu. Orang tua saya malah bilang, tuh makanya ngerjain PR biar nggak dipukul, biar nggak dihukum. Tapi kalau zaman sekarang, kebanyakan orang tua itu ngelaporin ke polisi, dibikin viral. Menurut Kak Winda, situasi-situasi seperti itu gimana Kak? Aku juga bingung sih sama ibu-ibu zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang yang kayak gitu. Menurut Kak Winda gimana? Iya.
Menurut aku ya semuanya sih harus berbenah ya. Orang tua seharusnya lebih ya. Jadi ini akibat menurunnya kepercayaan masyarakat orang tua kepada guru di sekolah. Jadi dia tidak percaya bahwa kita mendisiplinkan anak itu adalah bagian dari pendidikan. Kita loh kasih tahu konsekuensinya, ya kan di sekolah kan hukuman atau apapun bentuknya, guru kan tujuannya untuk memberikan pelajaran bagi murid bahwa ini loh konsekuensinya. Nanti di kehidupan nyata nggak ada yang ngasih tahu kamu. Iya kan, misalnya kayak kalau kamu terlambat. Misalnya di bandara terlambat, ya udah ketinggalan pesawat. Iya, rugi berapa juta. Iya, benar, berapa. Iya, terus kalau di sekolah kita ngajarin kalau terlambat ya hukumannya adalah ini. Itu kan masih belajar untuk tidak terlambat, belajar on time. Ya. Kalau di sekolah kita masih bisa nih ada yang ngingetin guru. Tapi kalau di dunia nyata nggak ada yang ngingetin kamu gitu. Sebenarnya dinikmatin ya, itu prosesnya harusnya dinikmatin oleh seluruh siswa. Bahwa apa yang kita lakukan sebagai guru itu adalah demi kebaikan perkembangan kalian juga gitu. Kepercayaan orang tua menurun, itu berdampak juga ke attitude anaknya. Ya, sebagai guru juga kita harusnya berbenah ya. Ya, gimana caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kita, ya mungkin dengan cara mengisi diri dengan baca buku, seminar atau apapun, mungkin ketemu orang baru seperti yang saya lakukan ini, jadi ngobrol-ngobrol dengan orang baru, ya mengisi diri lah gitu ya, baru kita ngomongin gaji selanjutnya. Udah isi nih yang gaji saya. Ya. Mungkin kayak gitu. Mungkin gini Kak, anggaran kali ya. Kita lo nggak ada anggaran untuk beli buku. Iya, buku kan mahal gitu, nggak ada. Mungkin yang nonton ini misalnya toko buku mana khusus guru diskon 50% mungkin ya. Ya kita. Iya dong, harus. Iya, kita dituntut untuk bisa gini, bisa gini. Tapi gimana caranya? Iya. Solusinya gimana? Kalau dituntut doang, semua orang bisa menuntut. Tapi kalau misalnya menuntut dengan memberikan ide-ide solusi yang baik, kenapa enggak ya kan? Nah, kalau menurut Kak Winda, apa satu skill yang murid harus punya selain pintar berhitung di kelas? Menurut saya ya skill yang paling penting nih Kak. Ya. Itu kreativitas sih. Kreativitas, berani memulai, berani mencoba, berani gagal. Ya kayak sekarang nih, YouTuber ya. Kita kan di YouTube nanti tampilnya kan ya di YouTube. 15 tahun yang lalu ada nggak profesi? Ketika kita sekolah ada nggak? Nggak ada profesi YouTuber ya? Nggak ada. Zaman kita sekolah dulu. Ada nggak sosial media manajemen gitu? Nggak ada kan? Ya. Jadi di masa depan mungkin akan banyak profesi-profesi lain yang kita nggak diajarin di sekolah. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Apa nih yang diperlukan oleh dunia sekarang? Jadi kita belajar ini dengan cepat. Dan itu dapetnya di sekolah. Kreativitas, berani mencoba, berani gagal, kreativitas, semuanya itu ada bisa kita latih di sekolah. Mungkin YouTuber nggak diajarin, oh gini loh caranya YouTube, tapi dia mungkin semasa sekolah dia mempelajari cara berpikir cepat. Dia mempelajari berani mencoba. Mungkin ya Atta Halilintar mungkin ya dia dulu berani mencoba. Ya kan, tapi dia hal-hal baru. Dia sekolah di mana ya? Nah, itu kayak kurang tahu deh. Contoh aja. Ya, itu sih, dan mindsetnya sih Kak yang penting, pola pikirnya, bahwa growth mindset ya. Jadi pola pikir berkembang. Ketika gagal, coba lagi. Itu yang paling penting. Bener banget sih, itu skill yang nggak bisa kita dapetin di mana-mana memang harus ditanamin dari kecil. Karena setelah kita dewasa, setelah kita bekerja,
Siapa yang ngajarin kita kalau misalnya gagal nggak apa-apa, it's okay untuk Iya, gagal, bangkit lagi, coba lagi sampai Iya. berhasil. Oh Iya. kalau misalnya, aku nggak paham nih membaca satu pelajaran ini, ya udah dibaca lagi sampai paham. Iya benar. Itu dari sekolah ya, harus dari sekolah. kecil. Masa bos kita mau ngajarin, enggak lah, kamu nggak bisa ya udah ganti orangnya. Iya. Ya dunia nyata kan seperti Iya, itu. Kalau iya. di sekolah nggak bisa, ayo coba lagi pakai cara ini. Iya. Ya kan, Setuju. dengan kesini, ke situ, dari sumber ini. Kan coba berbagai hal untuk sampai ke tujuannya. Oke. Nah, menurut Kak Winda, kalau boleh kita mengubah satu hal dari cara kita memandang guru, Ya. apakah itu? Oke. Mungkin saya bukan ya. Mungkin guru tidak selalu sempurna ya. Ya. Terus kita juga manusia yang perlu makan. Benar. Keluarga kita di rumah juga perlu dikasih makan. Ya, kita dituntut untuk ikhlas, ya kan? Coba deh kalau ada guru bisnis itu kayaknya kayak nggak pantas gitu. Padahal kan kita juga cari uang untuk makan, itu normal kan. Tapi kalau guru yang berbisnis tuh kayak dia nggak fokus sih ngajarnya. Kok dia begini sih gitu ya. Jadi mungkin tanggapan guru sempurna itu mungkin bisa gimana ya? Kita nggak sesempurna itu, kita perlu juga belajar. Iya. Kasih kita kesempatan untuk lihat dunia juga. Sekarang ini ada semua AI dan coding, tapi tiba-tiba guru disuruh ngajar coding. Iya. Iya, tuh ya. Ya kita kan juga kasih kesempatan lah kita untuk belajar dulu, baru kasih ke murid. Gimana ya? Iya, betul. Nggak langsung kita bisa gitu, ganti kurikulum langsung belajar coding ya. Baiklah, kita perlu belajar dari profesional dulu ya kan. Harapan Kak Winda untuk anak-anak zaman sekarang yang bilang benci sama matematika, nggak suka sama matematika, apa nih Kak? Untuk anak-anak kreatif di rumah yang bilang nggak suka sama matematika, yang benci sama matematika, apa harapan Kak Winda sebagai guru matematika? Iya, anak-anakku, jangan pernah ngeremehin seseorang yang ada dalam diri kamu. Jangan ngeremehin yang ada di sini juga. Kamu belum tentu nggak bisa. Kamu cuman nggak mau coba aja dan belum coba aja. Ya, coba dulu, ya kan? Coba dulu. Berusaha dulu. Nanti kita lihat kamu bakal shock. Ternyata kamu bisa loh ngelakuin hal ini. Ternyata kamu lebih hebat daripada yang kamu pikirkan. Ya benar. Ya, ya kan? Tanya aja sama murid-murid Bu Winda ya. Iya. Ya benar. Terus harapan Bu Winda nih terakhir dari aku, bagaimana anak-anak zaman sekarang mengaplikasikan matematika ke lingkungan? Matematika ke lingkungan. Oke. Harapannya Bu Guru Winda apa? Ya. Jadi orang yang pintar matematika itu biasanya kan logis ya. Iya. Ya, dia bisa menghitung volume tadi ya. Menghitung jangan-jangan sampah. Mereka yang suka buang sampah sembarangan dia nggak bisa ngitung, Iya. Gimana caranya sampah plastik itu terurai berapa ratus tahun? Iya, masa dia nggak bisa berpikir sih ini siapa yang akan buang? Masa hilang begitu saja gitu bener, ya. bener. Jadi harapan Bu Winda karena gunakanlah logikamu untuk buang sampah pada tempatnya, untuk lakukan sesuatu yang berdampak pada lingkungan. Ya, asah lagi kemampuanmu. Ibu harap generasi selanjutnya gitu ya bisa menemukan satu hal yang dapat menolong kita lah, mungkin alat pendeteksi apa gitu ya, penjernih udara atau pemilah sampah, mesin pemilah sampah ya kayak gitu. Ibu, harapan kita ya buat generasi Iya. Ibu harap kamu lebih aware dengan lingkungan, lebih fokus ke dampak bagi lingkungan. Iya, bener banget. Iya. Kontribusi sekecil apapun ternyata bisa memberikan dampak yang besar. Iya, benar. Meskipun kita cuman bisa yang kita bisa lakuin sekarang ini, kita berusaha buat menyadarkan banyak orang tentang dampak lingkungan, tentang dampak sampah. Tapi kita berharap
anak-anak muda, terutama murid-muridnya Kak Winda, Ya. bisa oke, Kak Winda, ibu gurunya yang sangat peduli sama lingkungan. Iya. Satu lagi boleh ya pesan buat Koko Social Fund dan teman-teman lain yang mengerjakan hal yang sama dengan kita. Ketika saya ngerjain proyek P5 tentang sampah, itu anak-anak ternyata sangat antusias. Oh, Iya. so happy to hear that. Iya kan ngerasa kita kayak nggak sia-sia gitu kan. Masih ada harapan, Masih ada harapan. ya untuk generasi selanjutnya. Mereka antusias dan pemikirannya cukup kritis tentang sampah. Dari cara dia nanya gitu, apa yang dilakukan. Antusias banget loh anak-anak saya waktu itu. Aduh, seneng banget dengernya. Iya kan. Iya. Jadi kita yang berusaha juga, oh ternyata ada yang excited ya. Iya. Oke. Dari Sispala, dari anak-anak SMP ini kan kayak setengah mateng ya. Iya. Bisa diskusi, cuman dia masih kayak anak-anak dan ya, tapi dia sangat antusias. Oke. Pengen tahu lebih banyak, ya loh. Dan pengen berbuat juga lebih banyak. Aduh, senang banget. Iya benar. Di Sispala, di sekolah saya, ketika sudah selesai sembahyang, canang-canang, ya itu mereka kumpulin dan dimasukin ke lubang biopori. Oh. Ya, canang itu kan ada kayak persembahannya permen gitu ya. Itu kan plastik ya. Iya. Benar-benar dilakukan dengan dia yang milah. Yes. Dia udah loyal itulah dengan bumi ya. Jadi masih ada harapan lah. Generasi selanjutnya pasti akan menemukan sesuatu yang baru yang lebih bisa berdampak bagus untuk lingkungan. Iya. Kita juga semangat terus. Ya, jangan nggak boleh capek buat ikut berkontribusi sama lingkungan. Oke. Terima kasih banyak Kak Winda udah datang di Koko Social Fund. Dan nggak cuman sampai sini aja kita bekerja sama, tapi bisa bekerja sama lagi saat Koko Learning Center-nya udah jadi. Kita bisa lihat guru cantik ini, gimana kita berkolaborasi sama anak-anak ibu ya. Iya, saya tungguin kalau udah jadi telepon. Siap. Terima kasih Kak Winda. Sama-sama.